meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Australian National University, Canberra, Australia. Bima mengaku sejak menjadi wali kota, gajinya malah jadi pas-pasan. Bima sempat berkonsultasi dengan KPK untuk upaya pencegahan korupsi di instansi yang ia pimpin. Dan ia juga memerintahkan semua kepala dinas pemerintahan Kota Bogor memulai transparansi dengan sukarela melaporkan harta kekayaan ke KPK. Zanuba Arifah Hafsoh Rahman Wahid, publik mengenalnya dengan sapaan Yeni Wahid, sempat menekuni dunia jurnalistik dengan menjadi koresponden surat kabar Australia, Sydney Morning Herald dan BH di Melbourne, Australia. Yeni juga pernah meraih Weekly Award atas liputannya mengenai Timur Timur pasca referendum. Saat ini Yeni Wahid masih menjadi direktur The Wahid Institute yang didirikan 10 tahun lalu. Soal korupsi politik, Yeni kerap mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah biaya politik yang tak sedikit. Saya mau ke Pak Pratik dulu deh. Saya dulu ini korbannya. Karena kan seharusnya masih merangkap tuan rumah. Masih dianggap tuan rumah tidak sih? Ini mantan rektor loh. Walaupun sekarang sudah ada Bu Rektor. Pak Pratik 2 bulan jadi pejabat. Ya. Apa perubahan paling drastis yang dirasakan? Hampir tidak ada yang berubah ya. Karena di kampus juga biasa bersahaja, kita sederhana, egaliter, komunikatif. Yang saya bayangkan di suasana di istana itu lebih kaku. Rupanya tidak juga. Suasana di istana juga lebih egaliter, kecuali urusan tamu negara, urusan keamanan negara, keamanan presiden. Di luar itu ya kita biasa aja, kelakar dan seterusnya, jalan seenaknya. Yang penting pekerjaan presiden berjalan dengan baik. Itu. Tapi saya membayangkan teman-teman sekarang kok kayaknya kurang enak ya jadi menteri. Disuruhnya kerja. Kemudian makanannya makan singkong. Naik pesawat nggak boleh bisnis, harus naik ekonomi. Mobilnya juga biasa-biasa. Nggak boleh rapat di hotel. Kayaknya menderita sih menteri sekarang ya Pak. Iya. Ya syukur kalau sudah melihat suasana seperti itu. Ya itu penderitaan, artinya sebetulnya kita kehilangan otonomi kita, kebebasan kita sebagai pribadi ya, karena kita harus attach terus dengan presiden, bekerja dan seterusnya, dituntut performance-nya. Kita juga tentu saja beliau ini kan mencontohi sederhana, pergi-pergi kemana-mana pakai pesawat ekonomi dan lain-lain. Jadi dari sisi quote-unquote luxury, kemewahan, kebebasan, tentu saja itu hampir sangat-sangat kecil sekali. Tetapi tentu saja kalau dilihat dari bahwa kita punya ruang lebih banyak untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat, ya disitulah kira-kira kemewahannya ya, kemewahannya seperti itu, berbuat lebih baik untuk masyarakat. Ya. Pak Pratikno, Mensesnek. Saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, Anda menjadi pejabat daerah sudah 8 bulan ini. Ya. Sudah 8 bulan. Kita bicara soal korupsi di sini. Saya ingin minta Anda jujur. Godaan terbesar selama 8 bulan menjadi pejabat daerah dalam kehidupan Bima Arya. Apa godaan terbesarnya? Kalau menurut saya melihat bukan godaan yang datang ke saya, tapi tawaran. Karena semua itu nggak menggoda saya, insya Allah. Ya. Luar biasa. Apa misalnya? Jangan-jangan tawarannya memang nggak seru, jadi nggak tergoda. Jadi ini menarik nih, perusahaan ini kadang-kadang salah tangkap dari pesan saya. Ketika saya bilang prosedur, bolak-balik disangkanya saya minta uang. Karena ketika di ujung itu orang itu bilang kemudian, ya udah Pak Wali, saya bisa memberikan komitmen, kira-kira begitu. Saya tanya, komitmen apa? Ya sudah kita siapkan, gitu kan. Saya bilang, saya tidak minta uang sama sekali, saya minta Anda ikuti prosedur, itu aja. Gitu. Oh, ditafsirkannya Anda ketat karena minta uang. Semakin kita cerewet, ya itu ada sesuatunya di situ. Karena memang biasanya kan pejabat seperti itu yang dulu-dulu. Wallahualam. Ya kan Pak Tik ketawa-ketawa bener ya Pak. Jadi tawarannya misalnya seberapa besar, seberapa konkret? Kalau 1 juta 2 juta ya nggak menarik lah. Angkanya ya bisa sampai 5-10 miliar, itu yang disampaikan. Hanya untuk satu izin aja gitu. 5-10 miliar. Saya bertanya-tanya, tadi Anda katakan bahwa kok gaji bupati itu kan 6 juta ya, 10 juta sampai 10 juta lah, gubernur juga. Tapi yang menjadi keheranan buat kita semua, kok orang masih berlomba-lomba jadi bupati begitu? Ada apa sebenarnya di sana? Ada yang lebih dari sekedar gaji 6
juta kan itu kan gaji resmi, penghasilan di luarnya lain dong Mas Bima. Jadi wali kota dan bupati itu sudah pasti nggak mungkin kaya, nggak mungkin kaya. Gaji resmi itu yang bulanan itu tadi angkanya 6,1, 3 bulan sekali kita dapat persentase pajak, hidup cukupan lah, tapi nggak mungkin kaya gitu. Karena itu menurut saya menjadi kepala daerah itu cuma 2 motifnya kira-kira. Satu, mungkin ada orang-orang yang mencari kekayaan, tapi yang satu lagi adalah mencari kehormatan dan pengabdian gitu. Ya, kalau yang dapat yang ini mungkin nggak akan dapat yang ini. Kalau mencari yang ini mungkin yang ini dapat, tapi ini nggak dapat. Karena hidup itu atau pilihan, mau terhormat atau kaya, tapi tidak terhormat. Oke. Mbak Yeni, ketika tadi Anda bilang sudah bukan lagi politisi, ibu rumah tangga, karena Anda takut pilihan-pilihan itu seringkali memang membuat orang harus berpikir 2 kali untuk mau duduk di jabatan publik. Kekuasaan itu memabukkan sekali Mbak Nana. Kalau saya bukan tawaran lagi Mbak, udah datang bawa uang. Bokas. Kayak satu tas gede. Satu tas gede isinya dolar semua, satu tas dibawa. Siapa itu langsung lapor samping Anda Mbak? Oh, zaman dulu. Oh, zaman dulu. Tapi gitu. masih menjabat? Saya tidak kenal. Waktu itu kita di istana. Oke. Ternyata yang bermain itu adalah staf-staf di bawah. Dia memainkan seolah-olah bisa mengatur pertemuan dengan kita. Jadi kadang-kadang memang walaupun di atasnya clean, di bawahnya juga bisa bermain. Baik, sebelum saya ke Bang Abraham, Pak Pratik, baru 2 bulan, tentunya tantangannya akan semakin banyak ke depan. Kalau yang dilihat di mata publik sekarang, oke, ada gerakan sederhana, ada gerakan penghematan. Tetapi apa sih langkah real yang akan dilakukan pemerintahan sekarang supaya tidak bolak-balik KPK harus menangkap pejabat, gubernur? Ya, ini kan salah satu motif korupsi ini seringkali keserakahan ya. Nah, yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini adalah memperkenalkan kesederhanaan dan sudah membuat banyak pejabat sekarang kikuk sekarang. Apa sih untungnya naik pesawat ekonomi? Kan menghematnya kan sedikit sekali. Tetapi itu bisa jadi membuat pejabat yang sudah punya seat di bisnis pun harus membatalkan diri, karena nggak mungkin nih pejabat ini duduk di bisnis kemudian dilewati oleh presiden duduk di ekonomi. Ya, ini karena itu dilakukan oleh presiden, tentu saja ini punya dampak kultural yang luar biasa. Hal yang lain juga itu adalah banyak sistem yang ini nanti kita kerjasamakan dengan KPK juga. Sistem yang prosedur yang dibangun yang itu seringkali menjebak dan membuat orang tidak berani untuk membuat kebijakan terobosan. Satu sisi kita harus menegakkan mengadili, menindak bagi mereka yang melanggar, tapi di sisi lain juga jangan sampai aturan itu sendiri menjebak kita, membuat pejabat tidak berani melangkah signifikan. Kita bukan hanya ingin clean ya, bisa sama yang clean tapi juga negara ini maju ke depan. Oke, karena kemudian itulah yang seringkali dikatakan pemberantasan korupsi membuat pejabat takut mengambil tindakan. Bang Abraham, Anda melihatnya bagaimana? Karena kalau kita lihat apa yang dilakukan KPK, setiap hari pasti selalu ada, tidak setiap hari, tetapi minimal tangkap tangan itu sebulan sekali adalah kita melihat. Kemudian orang yang dipanggil diperiksa, pejabat silih berganti baik di daerah maupun di lokal, tetapi kok tampaknya tidak ada efek jera. Jangan-jangan memang cuma buat gaya-gayaan di TV dan di KPK. Setiap hari pasti selalu ada, tidak setiap hari, tetapi minimal tangkap tangan itu sebulan sekali adalah kita melihat. Kemudian orang yang dipanggil diperiksa, pejabat silih berganti baik di daerah maupun di lokal, tetapi kok tampaknya tidak ada efek jera. Jangan-jangan memang cuma buat gaya-gayaan di TV dan di mata Najwa, tapi tidak ada efek jerahnya nih, pejabat-pejabat masih berani saja terhadap KPK. Saya lihat lebih ke keserakahan ya, ketamakan. Jadi tadi seperti Najwa tanya sama Pak Arya bahwa gaji seorang bupati itu 6 juta. Jangan salah loh Mbak Najwa. Memang gaji pokok 6 juta. Tapi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara itu sebenarnya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat gaji plus fasilitas yang diberikan oleh negara kepada pejabat publik itu sebenarnya tidak perlu lagi orang-orang atau pejabat negara itu korupsi. Korupsi itu ada siklusnya. Pertama itu ada kebutuhan, kedua kesempatan, ketiga keterusan, keempat keenakan. jadi pertama diulangi dong Mas, pertama ada kebutuhan, ya, entah itu kebutuhan untuk operasional begitu ya, atau kebutuhan untuk pribadi yang mendesak. Kemudian ada kesempatan nih, dia ambil kesempatan itu. Begitu dilakukan, oh enak nih kan, keterusan.
Buyut terus semakin enak, ya keenakan dan ketamakan gitu. Ujungnya seperti itu. Jadi kita harus potong dari siklus di awal. Ya, jangan sampai kebutuhan itu diadakan dan ruang-ruang kesempatan itu kita tutup melalui berbagai macam pagar. Apa misalnya yang Anda lakukan? Yang pertama, saya minta ya, eselon 2, eselon 3 semuanya laporkan harta kekayaannya gitu. Yang kedua, kita mulai proses elektronisasi untuk semua. Jadi transparansi, jadi kesempatan untuk mengotak-atik manipulasi itu ditutup ya, sehingga nggak ada ruang-ruang mereka melakukan sesuatu dan tidak terkontrol oleh publik. Itu yang paling penting. Oke. Mbak Yeni, kalau tadi dikatakan nilai-nilai budaya yang makin lama makin tergerus, dan itulah kemudian yang membuat banyak dari kita seolah-olah permisif terhadap korupsi. Anda melihatnya? Betul Mbak, karena Indonesia ini kan harus kita akui menganut budaya patronase. Jadi orang yang ada di atas dianggap sebagai patron dari sebuah komunitas dan ada ekspektasi bahwa dia mengayomi warganya. Jadi misalnya misalnya ada orang kaya atau orang terpandang di sebuah daerah, maka kalau ada 17 Agustusan, dialah yang akan dimintain uang adakan perlombaan, bikin memberikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga menjadi jebakan bagi para penyelenggara negara. Walaupun mereka mungkin saja tidak serakah, tidak tamak, korupsinya tidak untuk dirinya sendiri, kadang-kadang pengikutnya memaksakan, Pak, kok nggak ini masjid kita belum disumbang dan lain sebagainya. Ada desakan yang sangat kuat untuk menyenangkan para tim suksesnya atau para konstituennya. Makanya dikatakan Pak Ahok, taatlah pada konstitusi, bukan konstituen, itu maknanya dalam sekali. Karena seringkali konstituen justru yang membuat menjerumuskan begitu ya? Menjerumuskan, betul. Saya mau ke yang hadir juga di tengah-tengah kita, Ketua Pukat Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, ada Mas Zainal Arifin Muhtar. Terima kasih sudah hadir Mas Uceng. Mas Uceng, kalau kita bicara soal KPK, soal revolusi bersih, soal bagaimana kita mau menularkan semangat anti korupsi, konkret yang bisa dilakukan oleh kita sekarang ada di kampus, yang bisa dilakukan mahasiswa. Kalau tadi katanya harus dimulai dari diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan sendiri, konkret apa sih yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa kalau kita bicara revolusi bersih? Yang paling pertama sebenarnya yang harus dipikirkan oleh teman-teman mahasiswa adalah menyatukan tindakan dengan cara bekerjanya. Jadi menyatukan antara isi kepala dengan cara bertindak. Itu yang paling penting. Kita kan seringkali kalau ada acara seperti ini hingar-bingar, orang rame, teriak anti korupsi, bla bla dan lain sebagainya, tetapi begitu keluar dari ruangan ini ditilang polisi ternyata nyogok juga gitu. Maksud saya adalah mari sekarang kita samakan cara berpikir ya, cara berpikir dengan cara bertindak. Kalau Anda bicara soal anti korupsi, Anda bicara soal tidak ingin melakukan sesuatu, Anda bicara soal mendukung pemberantasan korupsi, maka jangan jadikan kepentingan individu seperti yang dikatakan oleh Pak Abraham tadi itu menjadi yang lebih ke depan. Yang harus dipikirkan adalah kolektif. Coba bayangkan sederhananya begini, kalau seluruh rakyat Indonesia sepakat untuk tidak menyuap polisi saja misalnya, maka tidak mungkin ada polisi yang disuap, karena yang namanya penyuapan itu resiprokal. Jadi kalau ada penyuapnya baru ada yang disuap. Coba bayangkan kalau kita semua, paling tidak mahasiswa di sini ada sekitar let's say 3.000 yang sepakat kemudian tidak menyuap polisi, sepakat untuk tidak menyuap polisi, saya yakin tidak akan ada polisi yang tersuap. Nah, artinya kalau ini sebenarnya adalah kerja kolektif. Ini adalah kerja kolektif, kerja bareng. Jangan suap polisi, jangan kemudian bikin KTP nembak, jangan bikin kartu keluarga nembak, jangan bikin hal-hal yang dengan cara yang tidak pas. Karena kalau itu terjadi, saya yakin satu langkah awal untuk memerangi yang namanya suap dalam konteks corruption yang administratif itu akan bisa dihilangkan. Oke, kita kasih tepuk tangan dong Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi. Yang dilakukan KPK juga ini ada yang menarik teman-teman, yaitu membuat satu kampung anti korupsi. Mari kita jalan-jalan ke Kampung Prenggan, sebuah kampung di kota gede 20 km dari pusat kota Yogyakarta. Di kampung ini, Komisi Pemberantasan Korupsi membuat proyek percontohan pencegahan korupsi berbasis keluarga. Sebuah warung di RW 10 ini misalnya, sengaja memajang aneka barang dagangan tanpa perlu dijaga. Warga diharapkan jujur meninggalkan uang sesuai harga barang yang tertulis.
Di Kampung Prenggan, anak-anak juga diajari permainan yang menekankan pada kejujuran, salah satunya lewat sekolah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ya, itu dia kampung anti korupsi. Sebenarnya seperti tadi yang saya katakan, kita ingin merekonstruksi kembali ya, karena ada nilai-nilai yang sudah tergerus, kita ingin kembalikan. Karena menurut hemat kita, kata integritas ini kan sebenarnya filosofis bagi banyak orang. Mungkin ada sebagian orang belum paham betul apa yang disebut integritas. Oleh karena itu sebenarnya maksud kita pilot project ada kampung anti korupsi, kita ingin membumikan kata integritas itu di lapisan masyarakat paling bawah. Sebenarnya intinya itu agar supaya mereka paham bahwa ada nilai-nilai luhur, kejujuran, kesederhanaan, itulah nilai-nilai integritas sebenarnya. Dan saat ini sudah hadir juga di UGM Mbak Wiwi. Mbak Wiwi adalah salah seorang aktivis dan juga yang terlibat warga Kampung Prenggan, terlibat sejak awal. Saya mau tanya dulu Mbak, kok bisa-bisanya kampungnya Mbak Wiwi yang dipilih? Dari sekian banyak kampung di Indonesia kok milihnya Prenggan di Kota Gede Yogyakarta? Apa istimewanya? Ya, kita datangan KPK pada saat itu mulai di bulan Februari melalui penelitian yang panjang dari KPK, ditetapkanlah kelurahan kami, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede menjadi percontohan dari pemberantasan korupsi berbasis keluarga. Jadi kami bergerak di tataran paling bawah, yaitu melalui keluarga, di mana nilai-nilai kejujuran tersebut diajarkan melalui keluarga, di mana dalam kegiatan tersebut kami merekrut para relawan. Relawan diantaranya adalah satu itu adalah guru PAUD, adalah mungkin yang pendidik atau guru yang memang bertempat tinggal di kelurahan kami, dan biasanya adalah relawan-relawan yang memang kami latih, dan kebetulan ini perjalanan ini dikawal oleh KPK selama 3 tahun ke depan. Yang konkret misalnya begini, seperti tadi percontohan di warung tadi, jadi anak-anak itu bisa belanja, di situ udah ada tertulis, misalnya kue ini harganya 1.000, walaupun tidak ada pemiliknya, tapi anak-anak itu bisa meninggalkan, begitu ngambil kue, ninggal uang 1.000 di meja. Setelah itu nanti suatu ketika dia lewat, Bu, tadi saya ngambil kue di sini, uangnya saya tinggal. Iya, sudah saya terima. Mudah-mudahan bisa tertular ke yang lain-lain. Mudah-mudahan tanpa lewat KPK itu pun bisa tertular. Kadang-kadang sama staf saya di kantor, ya waktu